Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam Markus 9 ayatnya yang ke-22. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Seruan tanpa iman. Peristiwa Yesus mengusir roh jahat pada seorang anak bisu ini terjadi setelah Tuhan Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke sebuah gunung yang tinggi. Dan di gunung itulah Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus berubah rupa dalam pandangan ketiga muridnya itu dan pakaiannya berkilauan. Bahkan hadir juga Elia dan Musa di gunung itu. Setelah peristiwa itu Tuhan Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes pun kembali ke murid-murid yang lainnya. Tetapi yang ditemuinya adalah banyak orang termasuk ahli Taurat sedang mengerumuni murid-murid lainnya dan sedang mempersoalkan suatu masalah. Ketika orang banyak itu melihat Tuhan Yesus, maka mereka segera menghampiri Tuhan Yesus dan seseorang di antara mereka meminta pertolongan Tuhan Yesus atas apa yang menimpa anaknya. Apa yang terjadi? Orang itu memohon pertolongan dari Tuhan Yesus karena anaknya dirasuk oleh roh. Dan roh itu melakukan banyak hal yang menyiksa anak yang dirasukinya itu. Mulai dari membuatnya bisu, membantingkan diri anak itu ke tanah, mulutnya berbusa, gigi berkertakan, tubuh anak itu menjadi kejang, menyeretnya ke dalam api atau dalam air. Sungguh roh itu telah menyiksa anak yang dirasuknya. Penderitaan ini membuat orang tua dari anak ini menjadi tak mampu dan meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Tetapi mari kita melihat apa yang diserukan oleh orang tua anak ini. Di ayat yang telah kita baca tadi merupakan seruan dari orang tua itu. Seruan ketidakmampuan layaknya seseorang yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Namun nyatanya seruan itu lahir tanpa iman. Sehingga jawaban Tuhan Yesus jelas setelah ayat selanjutnya mencelah ayah yang berseru itu. Kata Tuhan Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Seorang teolog Kristen William Hendriksen mengatakan seperti ini. Sekalipun merupakan sesuatu yang tidak benar bahwa Yesus tidak pernah menyembuhkan siapapun kecuali orang itu menyatakan iman yang sejati, tetapi merupakan sesuatu yang benar bahwa ia memberikan penekanan yang besar kepada iman. Dari sini kita dapat menarik pelajaran bahwa dalam seruan kita, dalam doa kita, kita perlu melandaskan dengan iman. Karena tanpa iman, doa kepada Tuhan hanyalah sekedar seruan biasa yang tidak berarti apa-apa. Pentingnya kita untuk melandaskan bukan hanya doa saja, tapi apapun yang kita lakukan, terlebih sesuatu yang berhubungan dengan rohani itu berlandaskan iman. Dalam Roma 14 ayatnya yang ke-23b berkata, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Meskipun pada akhirnya Tuhan Yesus tetap menolong, tapi Tuhan Yesus tetap mencela dan menegur mereka yang datang kepada Tuhan Yesus tanpa iman di ayat yang selanjutnya. Tuhan Yesus ingin agar orang-orang yang tidak percaya, yang belum percaya pada waktu itu, dan kita sekarang, agar sungguh-sungguh menyadari bahwa
iman itu begitu penting. Perkenanan Allah ada bagi orang yang beriman sungguh-sungguh. Mari dengan renungan ini kita mengintrospeksi diri. Apakah kita yang menyebut diri kita Kristen telah sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, beriman kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya? Sudahkah kita melandasi perbuatan-perbuatan kita dengan iman yang benar, ataukah kita malah menganggap sepele kehadiran iman dalam hidup kita, terlebih lagi kehidupan rohani kita? Jangan sampai kita sama dengan ayah itu yang berseru-seru kepada Tuhan, tapi ia berseru tanpa iman kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya ia dicela, ia ditegur oleh Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan ini dapat menuntun kita dalam menjalani kehidupan rohani kita masing-masing. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, kami diingatkan, kami ditegur bahwa dalam kehidupan kami penting sekali kami memiliki iman kepadamu Tuhan. Ketika kami melakukan begitu banyak hal tanpa iman, bahkan hal-hal yang bersifat rohani tanpa iman, maka itu semua tidak berkenan di hadapanmu Tuhan. Dan Engkau sendiri mencela itu dalam kisah yang telah kami renungkan Tuhan. Biarlah melalui renungan ini kami boleh mengambil keputusan yang benar, kami boleh sungguh-sungguh beriman kepada Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, sehingga pada akhirnya apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Dipermuliakanlah Engkau melalui seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.